Amanda menatap mata Alexa dengan serius. Matanya tampak memiliki kehidupannya sendiri, membuat orang yang melihatnya merasa seolah jati dirinya akan terungkap tepat di hadapannya. Dia terlalu pandai menilai orang. Faktanya, seringkali dia melihat seseorang, tetapi tidak mengungkapkannya. Kalau begitu, apa rencanamu? Kakek telah merekomendasikan seorang sekretaris untukku. Menurutku yang terbaik adalah jika aku memintanya untuk mewakiliku untuk sementara waktu. Ketika waktunya tepat, aku akan muncul, Alexa menjelaskan sambil berpikir. Untuk kerjasama dengan Swiss, saya sudah menelepon mereka lebih dari 40 kali. Meski mereka belum mengangkatnya satu kali pun, saya akan terus mencoba. Di saat seperti ini, keikhlasan adalah yang terpenting. Dan kebetulan Alexa adalah orang yang gigih. Apakah kamu percaya diri? Meskipun Amanda percaya pada kemampuan Alexa, setelah mengelola perusahaan Geraldine begitu lama, dia masih berharap tidak ada kemungkinan gagal. Bu, percayalah padaku. Tidurlah di sini malam ini. Aku sudah menyiapkan kamar tamu untukmu. Amanda telah mengalami begitu banyak hal dalam 2 hari sehingga dia merasa lelah. Jadi dia tidak punya tenaga untuk membantah saat dia menuju ruang tamu. Alexa menyaksikan Amanda menghilang ke dalam kamar, sebelum dia mengangkat teleponnya untuk mencoba menelepon lagi. Namun, pihak lain tetap menolak mengangkatnya. Ia terus berusaha hingga 2 jam kemudian ia tertidur karena kehamilannya membuatnya lesu. Kenzie keluar dari ruang belajar dan menemukan Alexa sedang meringkuk di sofa. Dia segera menegakkan tubuhnya, mengangkat teleponnya dan terus membantunya menelepon. Amanda peka terhadap pergerakan di ruang tamu, tapi saat itu sudah jam 3 pagi. Jadi, dia sedikit khawatir. Oleh karena itu, dia bangkit dari tempat tidur dan berjingkat ke ruang tamu. Saat dia sampai di ruang tamu, dia melihat Kenzie menjaga Alexa tetap hangat saat dia tidur. Dia bersandar di sofa sambil menekan telepon di tangannya berulang kali. Amanda sedikit terkejut ketika dia berdiri di tempatnya. Dia merasa Alexa mendapat keuntungan besar dengan menikahi pria seperti ini, dia sangat beruntung. Meskipun Alexa juga mencintai Kenzie, dibandingkan dengan apa yang dilakukan Kenzie secara diam-diam, Amanda merasa hatinya sakit untuk menantu laki-lakinya. Kenzie mencoba beberapa panggilan lagi, sebelum akhirnya seseorang mengangkatnya dari seberang sana. Menggunakan mulut yang fasih berbahasa Italia, dia berbicara dengan nyaman dengan pria itu. Setelah kira-kira 10 menit, dia meletakkan teleponnya dan membawa Alexa menuju kamar tidur. Di tengah perjalanan, Alexa terbangun. Tidak masalah jika dia aku tidak mengambil alih. Melihat ke sisi wajah Kenzie dan bergumam, yang menggangguku. Suamiku, mendengar ini, Kenzie terdiam. Kamu tidurlah dulu. Sangat menyadari jika apa yang kamu terus bekerja Alexa sampai larut malam, ingin mengangkat rahim Alexa dan mengambil alih perusahaan kehilangan bayinya. Jika dia tidak membayar atas perbuatannya, Alexa tidak akan bisa hidup dengan damai. Apapun yang dia inginkan, aku akan mengambilnya darinya. Aku akan selalu berada di sini untuk mendukungmu. Kenzie berasumsi bahwa Alexa ingin dia menjadi penonton seperti biasa. Orang-orang di Swiss akhirnya mengangkat telepon dan aku sudah mengatur agar Gilang membuat pengaturannya. Kami telah mengirim pesawat pribadi untuk membawa perwakilan mereka ke sini untuk bertemu dengan kami. Kamu selalu tahu apa yang aku pikirkan. Tapi, ini adalah batas yang bisa kulakukan untukmu. Alexa membuka matanya lebar-lebar, menegakkan tubuhnya dan memberikan ciuman di sudut bibir Kenzie, sebelum dia berkata dengan menggoda di samping telinganya, bayi kami ingin menyapa ayahnya. Tatapan Kenzie segera semakin dalam, saat dia meningkatkan kecepatannya menuju kamar tidur. Dia kemudian dengan lembut meletakkan Alexa di tempat tidur dan membungkuk untuk menciumnya. Dokter merekomendasikan posisi yang aman. Saat aku pergi untuk pemeriksaan, dia mengajarkannya kepadaku. Telinga Alexa memerah saat dia berbicara dengan lembut. Mungkin karena dia hamil, dia memiliki aura ekstra kewanitaan di sekelilingnya. Jadi, Kenzie menggoda, aku menginginkanmu. Alexa menggigit telinga Kenzie. Alexa pasti tidak tahu bahwa selama dia hamil,
kulitnya menjadi lebih kenyal dan tubuhnya semakin mendekati sempurna. Jadi, dia tentu saja tidak tahu bahwa setiap kali Kenzi memeluknya saat tidur, dia memiliki keinginan untuk berhubungan intim dengannya dan mencium setiap tubuhnya. Keesokan paginya, keluarga beranggotakan 3 orang itu sarapan di ruang makan. Setelah melirik Kenzi, Amanda mulai mengomeli putrinya, "Kamu harus merawat Kenzi dengan lebih baik. Dia meneleponmu sampai jam 3 pagi tadi malam." Alexa sedikit terkejut. Meskipun dia tahu Kenzi telah menelepon, dia tidak tahu Kenzi begadang sampai larut malam untuk itu. "Tidak apa-apa, ayo makan," Kenzi meyakinkan Alexa. Perwakilan dari Swiss akan tiba pagi ini dan rapat dewan akan diadakan pada sore hari. Jadi, ibu punya banyak waktu untuk mengamankan kembali kesepakatan dengan mereka, sebelum kamu menyerahkan kemenanganmu kepada sekretarismu, dan memintanya untuk membawanya ke kantor. "Pertemuan atas namamu." "Oke," Alexa mengangguk. "Tetapi, jika kita menghadapi situasi serupa lagi di masa depan, aku harap kamu bisa mengabaikannya dan tidur bersamaku. Tidak ada yang lebih penting daripada kamu. Apakah kamu yakin untuk mengamankan kembali kesepakatan itu?" Perwakilan dari Swiss tidak akan mudah untuk ditangani. Alexa tahu apa yang ingin ditanyakan Kenzi, dan juga tahu bahwa Kenzi sedang mencoba mengubah topik. Jadi dia menjawab sambil tersenyum, "Istrimu bukan hanya seorang model dan aktris." Jam 10 pagi, Kenzi mengatur agar perwakilan dari Swiss menginap di sebuah hotel dekat Mandala. 3 pria dan 2 wanita tersebut tampak sedikit kesal dengan perjalanan tersebut. "Bukankah kita sudah menghindari kerja sama dengan perusahaan Geraldine? CEO saat ini sedang tidak ada, jadi tidak ada cara untuk melanjutkan kerja sama kita. Ada banyak perusahaan besar yang menunggu untuk bekerja sama dengan kita. Mengapa bos mendesak kita datang ke Indonesia?" Salah satu perwakilan berkata dengan nada bingung sambil duduk di sofa. "Apakah kamu mengira hanya kamu yang tidak mengerti? Kita harus datang jauh-jauh ke lubang neraka ini, yang bahkan udaranya kabur. Bertahanlah sebentar, kita bisa pergi setelah bertemu dengan mereka." Mereka masing-masing merapikan barang-barang mereka, dan mengikuti seorang staf hotel ke salah satu ruang pertemuan hotel. Namun, ketika mereka tiba, mereka tidak melihat CEO Mandala dan mereka juga tidak melihat Alexa. "Tentang apa semua ini? Mengapa tidak ada perwakilan dari perusahaan Geraldine yang datang untuk menyambut kita? Saya belum pernah melihat tuan rumah datang lebih lambat dari tamunya. Apakah ini etiket Asia?" Mereka sudah frustrasi karena dikirim ke Indonesia. Sekarang, dengan tambahan fakta bahwa tidak ada seorang pun dari perusahaan Geraldine yang muncul untuk menyambut mereka, mau tak mau ekspresi mereka berubah menjadi masam. Namun, 5 menit kemudian, pintu ruang pertemuan dibuka. Alexa masuk dengan mengenakan jas hitam dan sepatu datar sambil menyapa sekelompok perwakilan dalam bahasa Italia yang fasih. "Senang bertemu dengan kalian semua." Dari kelompok 5 orang, hanya 1 wanita yang berdiri untuk menjabat tangan Alexa. Sementara itu, 4 orang lainnya bersandar di kursi masing-masing dan memelototinya. "Berdasarkan sikapmu hari ini, tidak mungkin kami akan bekerja sama denganmu. Mari kita kesampingkan urusan sekarang dan makan." Alexa mempertahankan senyumnya sambil berbalik dan memberi isyarat kepada pelayan. Ekspresi para perwakilan tidak berubah. Tapi, begitu pelayan membawakan hidangan satu persatu, dan menaruhnya di atas meja di depan mereka, mata mereka berbinar karena terkejut. "Bagaimana kamu tahu kalau aku suka makan lasagna? Ini kue favoritku untuk ditemani kopi." Kelompok berlima terkejut karena Alexa tahu apa yang mereka sukai. Faktanya, sebagian dari informasi tersebut belum pernah mereka bagikan kepada orang-orang di sekitar mereka. Melihat hal ini, salah satu perwakilan akhirnya memperlihatkan senyuman tertarik dan menyilangkan tangan sambil bertanya, "Bolehkah saya bertanya, bagaimana kamu mengetahui apa yang kami sukai?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.